Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadia Roslin Robiandi dari kelas TGA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek karakter building kewarganegaraan dengan topik peran multi stakeholder dalam pekerjaan layak dan peran pertumbuhan ekonomi. Dengan latar belakang, kerjaan yang layak adalah salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun di Indonesia masih banyak pekerjaan yang belum memenuhi standar, seperti jam kerja yang terlalu panjang, upah yang belum memadai, peluang promosi yang terbatas, dan kondisi kerja yang belum optimal. Pekerjaan yang layak tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mengurangi kemiskinan dan mencegah konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak, seperti pemerintah, perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja ya gunanya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan tentunya mensejahterakan. Berikut rumusan permasalahan. Yang pertama ada apa faktor penghambat pekerjaan layak? Kedua, apakah setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk promosi atau mengikuti pelatihan kerja? Ketiga, apakah setiap pekerja merasa aman untuk menyampaikan pendapat atau keluhan kepada pihak manajemen? Selanjutnya, bagaimana bentuk perlindungan sosial atau asuransi kesehatan terhadap pekerja? Terakhir, apakah pekerjaan layak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi? Ya, berikut hasil temuan di lapangan. Dari hasil wawancara saya menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, perusahaan yang tempat narasumber saya wawancara itu sudah menyediakan APD, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Tantangan utamanya jam kerjanya yang panjang, peluang karir yang terbatas, dan rendahnya fleksibilitas waktu kerja. Lalu pekerjaan layak bukan sekedar kontrak tetap, tetapi juga upah adil, kesempatan berkembang, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa takut tekanan. Berikut solusi yang ditawarkan. Yang pertama, tidak hanya sekedar menyediakan BPJS, tetapi juga harus memastikan pekerja memahami hak dan cara memanfaatkannya. Solusi kedua yaitu membuka jalur promosi untuk memberikan pelatihan rutin serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan karir. Yang ketiga yaitu untuk upah adil, mungkin perusahaan menetapkan standar upah minimum sektoral atau UMR dan penilaian dan sistem penilaian kinerja yang transparan. Untuk kesempatan berkembang, perusahaan diharapkan menyediakan pelatihan keterampilan berkelanjutan, mentoring, dan jalur karir yang jelas. Untuk kebebasan berpendapat tanpa tekanan, perusahaan diharapkan memperkuat dialog sosial atau forum komunikasi antara pekerja dan manajemen dan memberi ruang bagi serikat pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka. Refleksi pribadi saya dari hasil proyek ini. Dari wawancara yang telah saya lakukan, saya menyadari bahwa di balik keberhasilan sebuah industri, terdapat pekerja yang tiap hari berjuang keras, menjaga kelancaran produksi. Kini saya juga menyadari bahwa dunia usaha tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga harus memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerjanya. Proyek ini cukup memotivasi saya jika suatu saat saya dapat berkontribusi, maka saya harus menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan layak untuk para pekerja di berbagai sektor industri. Ya, demikian presentasi saya. Semoga hasil proyek ini dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan untuk semua pihak dalam mewujudkan pekerjaan layak demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.